Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua peserta mata kuliah Pengolahan dan Analisa Data FI 2104. Untuk tutorial pagi hari ini kita akan membahas atau praktik untuk menentukan interval kepercayaan atau confidence interval, dan kita akan membuat grafik yang di dalamnya terdapat error bar dengan menggunakan Excel. Yang pertama, kita akan mempelajari bagaimana cara menentukan confidence interval dengan menggunakan Excel. Seperti yang sudah disampaikan pada materi sebelumnya, tentu saja pada hari Senin oleh Pak Dian tentang interval kepercayaan, yaitu rentang nilai yang dihitung dari data sampel yang memberikan perkiraan di mana parameter populasi sebenarnya diperkirakan jatuh di posisi itu. Langsung saja kita coba praktek dengan contoh sebagai berikut. Seorang peneliti ingin mengetahui rata-rata ukuran mikropartikel pada sampel yang dimilikinya. Kemudian peneliti tersebut melakukan pengukuran terhadap sampel mikropartikel yang diambil secara acak dengan data sebagai berikut. Ada 172,3 mikrometer sampai dengan 130,6 mikrometer. Kemudian kita akan mencari confidence interval dari rata-rata ukuran mikropartikel pada sampel yang dimilikinya. Kita akan menggunakan rentang atau selang kepercayaan sebesar 95%. Baik, kita langsung saja ke Microsoft Excel-nya. Ya, tentu saja untuk Excel ini baik di Windows maupun di Mac OS rasanya sama saja fiturnya. Nanti bisa disesuaikan pada piranti teman-teman semuanya. Baik, yang pertama kita sudah punya data ukuran mikropartikel yang dimiliki oleh peneliti. Data tersebut ada 35. Nah, kenapa ini penting? Angka 35 ini penting karena nanti akan digunakan untuk menentukan formula confidence interval yang kita gunakan. Jadi ada dua, ada confidence T dan confidence norm. Nah, untuk data kurang dari 35 biasanya kita menggunakan confidence T. Tapi untuk data lebih dari 35 dengan asumsi tentunya terdistribusi normal, maka kita menggunakan confidence norm. Nah, untuk menentukan confidence interval, terlebih dahulu kita harus mencari rata-rata dari data ukuran mikropartikel yang kita peroleh. Seperti pada tutorial sebelumnya, untuk mencari rata-rata mudah saja kita menggunakan average, kemudian kita masukkan data yang kita miliki semuanya sampai 35. Oke, kemudian kita tekan enter. Kemudian standar deviasi juga sama, std. Nah, karena ini adalah sampel, kita menggunakan stdev.s. Ini sampel. Kenapa ini sampel? Karena kita hanya mengambil ukuran mikropartikel dari populasi yang ada. Oke, kita enter. Kemudian kita dapatkan. Lalu confidence intervalnya kita bisa menggunakan formula confidence. Nah, ini untuk yang data lebih dari 35 kita menggunakan confidence .norm. Sedangkan ketika menggunakan data kurang dari 30, jadi ada lebih dari 30 dan kurang dari 30. Kalau kurang dari 30 kita menggunakan confidence.t ini. Nah, karena ini lebih dari 30 kita menggunakan confidence.norm. Lalu alfanya itu errornya. Jadi kita tadi menggunakan selang kepercayaan sebesar 95%. Maka alfanya 0,05 atau 5%. Kemudian kita masukkan standar deviasinya. Kita tinggal klik saja ini. Kemudian titik koma, kita masukkan size-nya atau jumlah data atau jumlah mikropartikel yang kita gunakan. Oke, kemudian kita tekan enter. Lalu untuk lower estimator, kita dapat menentukan nilai lower estimator dengan cara rata-rata dikurangi dengan confidence intervalnya, sementara untuk upper estimator yaitu rata-rata ditambah confidence intervalnya.
Oke, sehingga kita peroleh lower estimatornya 156,8 dan upper estimatornya di 165,5. Lalu simpulannya apa? Simpulannya, dengan selang kepercayaan 95%, rata-rata ukuran mikropartikel berada pada rentang 156,8 sampai 165,5 mikrometer. Ya, oke. Jika ada pertanyaan silahkan dimasukkan di kolom komentar ya teman-teman semuanya. Oke, untuk berikutnya kita akan belajar tentang cara membuat error bar atau grafik yang dilengkapi dengan error bar dengan menggunakan Microsoft Excel. Baik, ini kita langsung saja ke contoh. Seorang peneliti akan membuat grafik dari data hasil percobaan yang telah dilakukan. Berikut adalah hasil percobaannya. Ada 5 sampel, kemudian masing-masing sampel diukur persentase, dihitung atau diukur persentase mikropartikel yang dihasilkan dari percobaan pertama, percobaan kedua, percobaan ketiga, percobaan keempat, dan percobaan kelima. Ada 5 percobaan, berarti kan ada rata-ratanya dan ada error atau standar deviasinya. Mari kita coba kerjakan. Ya, seperti biasa, pertama kita tentukan dulu rata-ratanya. Kita bisa menggunakan rumus yang sudah sangat common untuk sampel yang pertama. Oke. Kita tinggal double klik di sini. Kemudian standar deviasi, TDEV. Kita pilih datanya. Enter, kemudian kita tinggal double klik di sini. Ya, kemudian kita akan membuat grafik dari tabel yang sudah kita lengkapi datanya. Jadi grafik yang akan kita tampilkan adalah sampel di sumbu X, kemudian rata-rata di sumbu Y, kemudian disertai dengan error berupa standar deviasi. Oke. Pertama, kita blok dulu untuk sampel dan average. Ini untuk memblok area data yang kita inginkan dengan melewati beberapa kolom, caranya dengan ditekan Ctrl gitu ya. Kalau pada Windows atau yang menggunakan MacBook dengan cara ditekan Command gitu. Oke, kita insert, kita pilih scatter saja. Oke, ini kita sudah dapatkan. Baik, chart title-nya rasanya kita tidak perlu karena biasanya nanti di jurnal atau di paper-paper selalu ada di bagian bawah gitu ya. Oke, selanjutnya kita bisa menambahkan elemen error bar di sini. Ya, di sini ada di bagian chart design ya, chart design. Di sini ada add chart element, kita pilih error bar, kita pilih more error option. Oke, nanti akan muncul seperti ini secara otomatis, tapi itu biarkan saja, tidak masalah. Kita pilih custom. Ya, kita specify value, kita pilih error bar value-nya. Oh ya, sebelumnya untuk ini kita tetap pilih both, direction-nya pilih 2 biar ada plus minusnya. Kemudian kita pilih yang ada cap-nya gitu ya, ada ujung datarnya begitu. Kemudian kita pilih custom, kita specify value, lalu kita pilih untuk error value. Positifnya kita delete dulu, kemudian kita blok ini. Ya, kita blok. Kemudian untuk yang negatif ini juga sama, kita delete dulu, kemudian kita pilih standar deviasinya. Jadi biar nanti positifnya sesuai dengan standar deviasi, negatifnya juga sesuai dengan standar deviasi. Kemudian kita tekan OK gitu. Nah, di sini terlihat ada di sumbu X ada standar errornya, maka kita tinggal hapus saja ya. Kita hanya pilih di sumbu Y-nya saja seperti ini. Nah, ini sudah kelihatan lebih cukup bagus. Selanjutnya kita tinggal mendesain grafiknya supaya lebih bagus gitu ya. Yang pertama kita mungkin ininya dulu, titik-titiknya kita gunakan, misalnya kita desain di sini, kita markernya gunakan yang marker optionnya yang kotak gitu, karena biasanya itu lebih
lebih bagus gitu ya. Jangan yang bulat, kita ambil yang kotak misalnya. Kemudian tidak dikasih solid warnanya, misalnya warnanya merah tuh. Kemudian oh ya, ini tadi ada size-nya ya, kotaknya bisa diperbesar gitu untuk melihat supaya lebih bagus gitu ya. 10 saja misalnya. Kemudian bordernya misalnya tidak perlu ada line-nya. Oke. Ya, misalnya itu. Kemudian yang berikutnya untuk error bar-nya, misalnya supaya agak tebal sedikit gitu. Ini kan 0,75 misalnya dinaikkan gitu di 1,5 atau 1,25 gitu ya. 1,25 rasanya cukup bagus. Kemudian warnanya misalnya kita pilih yang hitam pekat gitu supaya lebih jelas gitu. Oke, kita lihat dulu ya. Cukup bagus. Kemudian kita ingin di area ini nih terlalu banyak yang kosong, maka kita boleh mencantumkan dari 40 saja gitu ya, biar grafiknya lebih bagus. Kita tinggal klik di sini. Kemudian minimumnya jangan dari 0 tapi dari 40. Kemudian maksimumnya misalnya 100 gitu ya. 100 rasanya tidak ada data yang lebih dari 100, maka boleh kita menggunakan 100 gitu. Ya. Atau misalnya terlalu ini 50 bisa ya, 50. Oke. Karena masih terlalu lebar gitu. Ini sudah cukup bagus. Kemudian kita tinggal menambahkan elemen-elemen yang lain. Misalnya sumbu Y masih belum ada elemennya, kita tambahkan di sumbu Y ini adalah persentase mikropartikel, atau misalnya pakai bahasa Inggris gitu ya, microparticle percentage gitu. Bahasa Indonesia atau bahasa Inggris sama aja ya kan gitu. Kemudian untuk sumbu X nya itu adalah sampelnya ya, sampel. Oke, biasanya untuk judul atau legend gitu ya, itu legend biasanya ditebalkan dan ukurannya lebih besar dibandingkan dengan angka-angka yang berada di sumbu X maupun di sumbu Y. Maka kita boleh menggunakan misalnya 12 gitu ya. 12, saya lebih prefer menggunakan Arial. Kemudian bold, ini juga sama, kita gunakan Arial. Kemudian ukurannya 12. Oke. Ini yang di dalam juga kita ganti dengan Arial supaya lebih harmonis gitu, sama ya dengan jenis huruf yang lain. Arial. Karena itu tadi 12, maka ini bolehlah 10 atau 11 gitu ya. Oke. Kemudian ini misalnya 10 gitu atau 11 ya, rasanya juga bagus. Oke. Kemudian kita bisa edit lagi garis-garis yang ada di dalam ini. Ini misalnya terlalu jelas sehingga agak mengganggu begitu. Kita bisa edit garis-garis yang ada di dalam ini dengan cara ini ya. Kita misalnya gunakan warnanya hitam aja, nggak masalah. Warnanya hitam. Kemudian untuk pilihan ininya saya pilih yang putus-putus. Kemudian transparansinya kita naikkan ke 50 gitu ya, atau berapa ya, supaya tidak begitu jelas gitu. Misalnya di 80 ya, atau di 90 ya, di 90 ya, 90 rasanya 90 cukup ini ya, cukup bagus gitu. Oke, kemudian ini 0,5 saja. Kemudian yang di sumbu yang garis-garis vertikal juga sama. Kita misal pilih warna hitam, kemudian transparansi 90.
kemudian ininya sama, putus-putus gitu. Oke. Ya, ini sudah jadi grafik yang cukup appropriate ketika kita akan menggunakan untuk ke artikel ilmiah atau ke jurnal internasional gitu ya. Nah, misal kita ingin mengganti warna, ini warnanya masih belum hitam sepenuhnya ya. Kita coba ganti warna ya, supaya lebih hitam gitu. Text option, warnanya kita pilih warna hitam pekat. Ini juga sama, kita pilih warna hitam pekat. Kemudian untuk yang angka di sumbu X, kita juga pilih warna hitam pekat. Kemudian angka di sumbu Y, kita juga bisa memilih dengan warna hitam pekat. Oke, kemudian garis, ini ada garis ada di axis option ya. Untuk line-nya untuk ticknya kita bisa tambahkan ya. Tick itu untuk garis-garis yang ada di sumbu itu, kita boleh tambahkan gitu. Outset itu supaya ada di luar. Kemudian minornya nggak usah. Ini juga sama, yang ini kita kasih outset di luar. Oke. Kemudian warna tadi di mana warna? Labels, oke, number. Ini ya. Warnanya, line-nya ini kita pilih warna hitam pekat. Oke, yang ini juga sama. Kita pilih warna hitam pekat. Oke. Ya, untuk warna background juga boleh. Beberapa paper juga bisa menggunakan beberapa menggunakan warna background gitu. Misalnya kita pilih warna solid, warna yang agak ini ya. Oke, dengan transparansi kita naikkan misalnya di 50% gitu. Ya, atau tidak usah dikasih transparansi juga nggak apa-apa. Misalnya warna yang ini ya, ini terlalu gelap, ini misalnya. Oke, ini sudah cukup bagus ya. Itu adalah contoh membuat grafik dengan menggunakan Microsoft Excel. Oke, kurang lebih begitu untuk tutorial menggunakan Microsoft Excel untuk membuat grafik yang dilengkapi dengan error bar. Baik, selanjutnya kita akan praktik untuk tutorial kali ini. Jadi teman-teman, seperti biasa untuk praktek tutorialnya kunjungi website www.ilmilab.id/v2104. Kemudian praktikkan dengan menggunakan Microsoft Excel dan kumpulkan melalui URL tersebut. Ya, nanti di dalam file di URL itu terdapat petunjuk ya soal-soalnya. Ada 2 soal sama seperti tadi yang saya praktekkan. Nanti teman-teman akan diminta untuk menentukan confidence interval, kemudian membuat grafik. Selanjutnya hasilnya silahkan dikumpulkan melalui URL tersebut juga. Dan pengumpulan hasil praktik tutorial tersebut merupakan atau sama dengan Anda telah melakukan presensi di tutorial pada hari ini. Kemudian link tersebut hanya valid sampai pukul 09.30. Jadi mohon untuk langsung dikerjakan dan tidak memerlukan waktu lama saya kira, dan langsung saja dikumpulkan melalui URL tersebut. Ya, kurang lebih seperti itu tutorial pada pagi hari ini. Selamat mengerjakan. Saya tunggu hasil praktik tutorialnya melalui website yang sudah disebutkan tadi. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.